Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu mengikuti pelajaran sejarah bersama Bulaha. Nah, bertemu dengan Bulaha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan belajar tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara, atau kita akan mempelajari tentang kebudayaan manusia praaksara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan dan juga apa sih yang dimaksud dengan praaksara. Siap belajar? Yang pertama, kita akan membahas tentang kebudayaan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, dia adalah seorang antropolog ya, dan dia juga adalah Menteri Pendidikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karya, dan rasa dari manusia. Kemudian menurut Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan masyarakat. Nah, ada juga yang sependapat nih dengan Taylor. Dia adalah Kluckhohn. Jadi menurutnya kebudayaan itu memiliki 7 unsur. Unsur-unsur kebudayaan ini merupakan isi pokok kebudayaan dan dapat ditemui pada seluruh masyarakat di dunia. Berbicara tentang 7 unsur kebudayaan dari Kluckhohn. Jadi Kluckhohn menyatakan kebudayaan itu memiliki 7 unsur. Yang pertama adalah mata pencaharian atau pekerjaan. Kemudian sistem peralatan hidup. Itu kalau zaman praaksara berarti tentang peralatan manusia yang dibuat dari batu, kemudian dari logam, tembaga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun masyarakat praaksara itu belum pernah sekolah, tapi mereka juga sudah memiliki ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Buktinya mereka punya pengetahuan untuk membuat peralatan-peralatan dari batuan dan juga teknologi yang asalnya batunya kasar. Kemudian di zaman Neolitikum mereka mulai mengenal teknologi pengampelasan atau penghalusan batu. Kemudian ada sistem organisasial dan kemasyarakatan. Jangan salah, masyarakat praaksara juga sudah mengenal tentang sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan. Buktinya mereka bisa membagi kelompok-kelompok kecil dalam mencari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka di zaman Megalitikum juga mengenal sistem kepala suku atau yang kita kenal sebagai primus inter pares. Artinya mereka tahu bahwa ada kepala suku yang mengetuai sebuah organisasi, yaitu masyarakat. Kemudian sistem religi dan kemasyarakatan. Sama, masyarakat praaksara juga sudah memiliki sebuah kepercayaan. Mereka mulai melukis di dinding gua pada masa Mesolitikum yang menunjukkan masyarakat praaksara sudah percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia. Dan nanti berkembang pada masa Neolitikum, di mana masyarakat kita mengenal yang namanya animisme dan juga dinamisme. Animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau magis. Kemudian kesenian, tentu mereka memiliki kesenian. Mereka mulai melukis di dinding gua, melakukan upacara ritual atau adat, upacara pernikahan. Itu sudah dilakukan sejak masa praaksara. Nah, yang ketujuh adalah bahasa.
Meskipun mereka belum bisa menulis ataupun membaca, pada dasarnya masyarakat praaksara sudah memiliki yang namanya bahasa yang dikenal dengan nama semiotik atau bahasa tanda. Mereka biasanya menirukan ketika berburu ya, menirukan gerakan-gerakan hewan yang akan mereka buru. Contoh, mereka membentuk sebuah bentuk seperti ular, burung, sapi, atau hewan yang lain. Kemudian kita akan bahas apa itu praaksara. Nah, jadi praaksara atau yang juga dikenal dengan nirleka itu adalah masa ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Namun harus kita garis bawahi bahwa meskipun mereka itu belum mengenal aksara, faktanya masyarakat praaksara itu memiliki kemampuan berbahasa dan komunikasi lisan yang tadi sempat Pulha singgung, yaitu tentang bahasa tanda atau semiotik. Serta mereka mampu merekam pengalaman masa lalunya sehingga sekarang kita dapat mengetahui gambaran hidup mereka. Jadi sebagai contohnya, mereka mulai memahami bahwa suatu hari saya tidak ada, pasti akan ada orang yang ingin tahu tentang keberadaan saya. Maka mereka mulai menggambarkan kehidupan mereka melalui lukisan-lukisan dinding gua. Lalu apa sebutan untuk mereka yang malas membaca, malas menulis, padahal mereka sudah mengenal aksara. Mereka dapat membaca, mereka dapat menulis. Ingat, orang yang malas membaca ditambah malas menulis, kalau bagi anak sekolah adalah mereka yang tidak mau mengerjakan tugas. Ditambah lagi, mereka banyak berbicara tanpa berpikir. Apakah mereka bisa kita samakan dengan manusia praaksara? Tentunya tidak. Kenapa? Karena masyarakat praaksara, meskipun mereka tidak pernah belajar menulis, membaca, tidak pernah belajar sopan santun, faktanya mereka punya peradaban atau kebudayaan yang luar biasa. Lalu apa ya sebutan yang pantas untuk 3 orang dalam kategori ini? Oke, kita kembali ke tim. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.